Selamat sore teman-teman dan Pak Wiba. Pada saat ini saya sebagai pengerjaan UTS pada minggu ini, saya Jeremy Mataniaristomo yang dengan NIM 010432200056 dari kelas reguler B akan membacakan refleksi saya dari week 2 sampai dengan week 7 selama pelajaran saya bersama Pak Wiba di Ekonomi Politik Amerika. Jadi pada week 2 saya mengambil refleksi di mana ini membicarakan tentang ekonomi politik di mana ekonomi politik ini adalah sebuah bidang studi yang meneliti interaksi antara politik dan ekonomi dalam membentuk hasil masyarakat dan ekonomi politik ini mengeksplorasi bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi yang saling mempengaruhi satu sama lain itu dan menjadi sebuah dinamika yang mempengaruhi distribusi kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya. Dan dalam ekonomi politik ini ada konsep-konsep utama. Yang pertama adalah saling ketergantungan antara politik dan ekonomi, di mana keputusan-keputusan politik berdampak pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan kekuatan ekonomi dapat membentuk pengaruh politik. Yang kedua, ada peran lembaga dan institusi. Yang ketiga, ada kekuasaan dan distribusi di mana dinamika kekuasaan itu mempengaruhi penempatan atau alokasi sumber daya dan infrastruktur dan struktur masyarakat. Dan adanya juga ketidaksetaraan dalam kekayaan dan kekuasaan yang tentunya menjadi isu utama dalam ekonomi politik ini. Kemudian ada yang keempat adalah ekonomi politik global, yaitu interaksi antara negara dan pasar di tingkat internasional dan itu terfokuskan pada perdagangan, tata kelola global, dan peran perusahaan multinasional. Dan yang terakhir di sini ada perspektif teoritisnya tentunya, di mana yang pertama ada ekonomi politik klasik, di mana ini menuju kepada karya-karya seperti Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx yang tentunya tertumpu pada produksi tenaga kerja dan eh, modal. Kemudian yang kedua ada ekonomi neoklasik, di mana ekonomi neoklasik ini yang menekankan efisiensi pasar dan pengambilan keputusan individu. Dan yang ketiga ada ekonomi politik Marxis yang berfokus pada perjuangan kelas, eksploitasi, dan kontradiksi kapitalisme. Dan yang terakhir ada ekonomi kelembagaan yang dimana itu menyoroti peran institusi dan konteks historis dalam pembangunan ekonomi. Nah, kemudian pada saat ini saya akan melanjutkan kepada week 3 di mana kita membahas kolonialisme dan pengaruhnya terhadap negara-negara Amerika. Jadi sebenarnya pada pertamanya kolonialisme itu merupakan sistem di mana suatu negara menguasai dan mengeksploitasi wilayah lain di luar batas teritorialnya. Dan pada saat itu Amerika dimulai pada abad 15 kolonialismenya ketika bangsa Eropa terutama Spanyol, Portugis, Inggris dan Prancis itu mulai menjelajahi dan menjajah benua tersebut. Nah, kedatangan mereka ini membawa perubahan besar dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi penduduk Asia Amerika. Dengan salah satu dampak utama kolonialisme ini adalah tentunya dengan hilangnya kedaulatan bangsa-bangsa asli Amerika. Jadi, seperti suku Aztec dan Inca yang dihancurkan oleh penjajah Spanyol, sementara di Amerika Utara itu seperti suku-suku aslinya di sana itu diterebut dari tanahnya sendiri, di mana kolonialisme itu dimulai oleh Inggris dan Perancis. Kemudian, seperti yang kita lihat, penjajahan ini juga menyebabkan penindasan, perbudakan, dan kematian massal penduduk asli akibat perang, penyakit, dan kerja paksa. Kalau dilihat dari segi ekonomi, kolonialisme ini tentunya menciptakan sebuah sistem eksploitasi sumber daya alam Amerika yang untuk kepentingan negara-negara Eropa, emas, perak, tembakau, dan komoditas lainnya. Sementara penduduk di sana dipaksa untuk bekerja dalam sistem yang tentunya tidak adil. Jadi hal ini menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut bahkan setelah kemerdekaan negara-negara Amerika. Kemudian, kolonialisme ini juga meninggalkan warisan budaya yang kompleks di mana bahasa, agama, dan tradisi Eropa itu diperkenalkan dan seringkali dipaksakan kepada penduduk asli. Ya, meskipun demikian, terjadi juga percampuran budaya yang melahirkan identitas baru di Amerika, seperti budaya di sini Mestizo di Amerika Latin.
Nah, setelah merdeka, negara-negara Amerika ini menghadapi tantangan membangun identitas nasional dan sistem pemerintahan yang stabil. Eh, jadi dari warisan kolonialisme itu seperti ketimpangan sosial dan ketergantungan ekonomi itu tetap aja masih terasa dalam kondisi saat ini. Namun, kolonialisme juga memicu kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dan hak asasi manusia yang menjadi fondasi bagi perjuangan melawan penindasan di masa depan. Jadi, kesimpulannya adalah kolonialisme ini telah membentuk sejarah dan perkembangan negara-negara Amerika. Kemudian lanjut lagi ke week 4, di mana ini membahas mengenai teori politik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat, di mana kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini seringkali menjadi sorotan dunia karena pengaruhnya yang besar dalam tatanan global. Secara teoritis, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga dianalisis melalui beberapa perspektif utama seperti realisme dan liberalisme dan konstruktivisme. Yang pertama yang kita lihat adalah realisme, di mana ini menekankan pada kepentingan nasional dan kekuatan sebagai faktor utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang seringkali dilihat menggunakan kekuatan militer dan ekonominya itu mempertahankan hegemoni global. Dengan contohnya dengan intervensi dia di Timur Tengah dan kebijakan kontainmen terhadap kekuatan seperti Cina dan Rusia. Kemudian yang kedua ada liberalisme yang berfokus pada kerjasama internasional, institusi multilateral dan tentunya nilai-nilai demokrasi. Dan memang dilihat dari Amerika Serikat tuh menjadi pendukung utama dalam organisasi seperti PBB, NATO, dan WTO. Kemudian ada lagi di mana kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu setelah pasca Perang Dunia II itu seperti Marshall Plan atau pembentukan NATO itu menunjukkan keinginan atau komitmen juga Amerika Serikat terhadap tatanan liberal internasional. Dan yang terakhir ada konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini menekankan adanya peran identitas dan norma dalam membentuk kebijakan luar negeri. Dan tentunya dari Amerika Serikat ini seringkali mempromosikan nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan tentunya kebebasan sebagai bagian dari identitas nasionalnya. Ya, jadi dengan kampanye Amerika Serikat tuh yang seringkali menyebarkan demokrasi di berbagai negara seperti di contohnya di Irak dan Afghanistan yang tentunya mencerminkan pengaruh konstruktivis ini. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan nasional, nilai-nilai, dan dinamika internasional yang berdasarkan teori-teori tadi. Kemudian ada week 5 di mana kita mempelajari isomorfisme kelembagaan dalam Mercosur. Di mana ini isomorfisme ini kelembagaan itu merujuk pada proses di mana organisasi atau kelembagaan itu menjadi eh, eh, mirip dengan satu sama lain karena tekanan dari lingkungan eksternal seperti norma, regulasi, harapan yang berlaku di sana. Dan dalam konteks mercosur ini, isomorfisme ini kelembagaan dapat diamati melalui upaya-upaya negara-negara anggota untuk menyesuaikan struktur dan kebijakan mereka agar selaras dengan standar internasional dan tuntutan integrasi regional. Dengan salah satu contohnya adalah harmonisasi kebijakan perdagangan dan bea cukai di mana negara-negara anggota itu harus menyesuaikan regulasi nasional mereka itu dengan aturan bersama yang ditetapkan oleh Mercosur ini. Seperti saya ambil satu contohnya adalah tarif eksternal bersama, Common External Tariff, di mana ini mencerminkan isomorfisme yang koersif, di mana tekanan hukum dan politisme itu memaksa negara-negara untuk mengadopsi struktur yang serupa. Tapi tentunya isomorfisme kelembagaan dalam mercosur itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Tentunya dengan adanya perbedaan kapasitas ekonomi dan prioritas politik dan kepentingan nasional yang berbeda-beda yang menghambat proses harmonisasi ini. Meskipun demikian, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma standar regional ini tentunya mendorong negara-negara anggota itu untuk mencari kesamaan dalam struktur dan kebijakan mereka. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan isomorfisme ini isomorfisme kelembagaan itu adalah dalam Mercosur itu mencerminkan dinamika integrasi regional di mana negara-negara berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan kolektif. Kemudian lanjut lagi ke dalam materi week 6 di mana keamanan ini mempelajari tentang keamanan strategis, keamanan global,
dan keamanan regional. Jadi yang tentunya yang pertama kita ketahui adalah keamanan itu merupakan salah satu aspek yang menjadi aspek mendasar atau aspek fundamental dalam kehidupan manusia, baik itu dalam lingkup individu, komunitas, maupun negara. Jadi dalam konteksnya yang lebih luas itu keamanan bisa dibagi menjadi tiga seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama itu keamanan strategis, keamanan global, dan tentunya yang terakhir adalah keamanan regional. Dan tentunya ketiga ini saling keterkaitan dan saling mempengaruhi stabilitas dunia. Jadi yang pertama dibahas itu adalah keamanan strategis yang merujuk pada upaya suatu negara atau aktor internasional untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari ancaman yang bersifat jangka panjang. Ini tentunya mencakup kebijakan pertahanan, diplomasi, dan penggunaan sumber daya untuk memastikan kelangsungan hidup dan kedaulatan negara. Kemudian dari keamanan strategis ini seringkali melibatkan penggunaan kekuatan militer, aliansi, teknologi canggih untuk menghadapi ancaman seperti terorisme dan tentunya proliferasi senjata nuklir atau konflik antar negara. Kemudian yang kedua tadi adalah keamanan global, di mana keamanan global ini adalah konsep yang lebih luas dibandingkan keamanan strategis, yang tentunya mencakup upaya kolektif untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di seluruh dunia. Dan ini tentunya menjadi tantangan seperti perubahan iklim, pandemi global, dan krisis ekonomi yang memerlukan kerjasama internasional. Dan dengan contoh organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana itu mereka memainkan peran yang penting dalam mempromosikan nah, keamanan global melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan penegakan hukum internasional. Kemudian ada yang ketiga yaitu keamanan regional, di mana ini keamanan regional berfokus pada stabilitas di wilayah-wilayah geografis tertentu yang tentunya melibatkan kerjasama antar negara dalam suatu kawasan untuk mengatasi keamanan ancaman bersama seperti konflik perbatasan, perdagangan ilegal, atau bencana alam. Dengan contohnya itu adalah di ASEAN sendiri, di mana di ASEAN sendiri itu yang berupaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan melalui dialog dan kerjasama ekonomi. Dan tentunya keamanan regional ini seringkali menjadi fondasi untuk mencapai keamanan global yang lebih luas. Jadi secara kesimpulan dari ketiga keamanan ini, mereka itu yang pertama, ketiga dimensi keamanan ini saling berhubungan tentunya, di mana keamanan strategi suatu negara dapat mempengaruhi stabilitas regional, sementara keamanan regional berkontribusi pada keamanan global. Kemudian yang terakhir adalah Week 7, di mana Week 7 ini membahas tentang kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Jadi yang pertama adalah kita membahas dulu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Yang pertama, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme ini adalah tiga sistem ekonomi dan politik yang memiliki prinsip dan tujuan yang berbeda. Ketiganya ini mempengaruhi perkembangan dunia secara signifikan tentunya baik dalam konteks sejarah maupun modern sekarang. Jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah kapitalisme yang merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pasar bebas. Dan dalam kapitalisme ini persaingan menjadi uh, penggerak utamanya dan harga barang serta jasa ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Jadi keuntungan adalah tujuan utamanya dan individu atau perusahaan yang memiliki kebebasan untuk mengakumulasi kekayaan atau memperoleh kekayaan. Jadi meskipun kapitalisme mendorong inovasi dan tentunya pertumbuhan ekonomi, tapi sistem ini seringkali dikritik karena menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Yang kedua, ada sosialisme, dan di mana sisi lain ini merupakan kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi. Tujuan sosialisme ini adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara merata. Jadi dalam sistem sosialis ini, pemerintah memainkan peran besar dalam mengatur ekonomi dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, eh, jaminan sosial, dan sosialisme ini sendiri bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, tapi seringkali dianggap kurang efisien dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kapitalisme. Yang kemudian yang ketiga adalah komunisme, di mana komunisme ini adalah bentuk ekstrim dari sosialisme, di mana semua alat produksi dimiliki
secara kolektif dan tidak ada kepemilikan pribadi. Komunisme ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua orang yang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Dalam teori komunisme menjadikan kesetaraan mutlak. Tapi dalam praktiknya, sistem ini sendiri, sistem komunisme ini dihadapkan pada masalah seperti kurangnya insentif individu dan dengan kontrolnya pemerintah yang terlalu ketat yang mendapat menghambat kebebasan dan kreativitas. Dari ketiga sistem ini memiliki kelebihan dan tentunya kekurangan masing-masing. Maka disimpulkan, kapitalisme itu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi rentan terhadap ketidaksetaraan. Sosialisme itu menawarkan keadilan sosial, tetapi mungkin kurang efisien. Sementara komunisme ini menjanjikan kesetaraan mutlak, tetapi seringkali dihadapkan dengan tantangan yang dalam pelaksanaannya. Dan tentunya pemahaman terhadap eh, teori tiga-tiganya ini, sistem tiga-tiganya ini menjadi penting dan untuk mengevaluasi sistem mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai suatu masyarakat. Sekian dari refleksi saya pada UTS saat ini, di mana dari week 2 sampai dengan week 7. Terima kasih.